woke up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Dalam interview terakhirnya sebelum Joe Biden lengser dari jabatannya sebagai Presiden Amerika, pria 80 tahun tersebut menjelaskan sebuah cerita yang menunjukkan kemunafikannya sebagai seorang pemimpin. Di situ ia sempat mengatakan bahwa ia meminta Presiden Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza 10 hari setelah 7 Oktober, yang kemudian dijawab oleh Netanyahu bahwa Amerika juga melakukan hal serupa saat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Berlin. Pada akhirnya, meski sempat meminta Israel berhenti mengebom Gaza, Biden tetap mendukung Israel. Ia menyetujui pendanaan dan pengiriman senjata senilai hampir 30 miliar US dollar selama 15 bulan berikutnya. Dan seperti kita sama-sama lihat, Gaza hancur. Sekarang setelah 4 tahun menjabat sebagai Presiden Amerika, posisinya akan digantikan Donald Trump, dan warisannya hanyalah kegagalan. Di mana hal itulah yang baru-baru ini dilaporkan oleh salah satu media besar di Amerika, New York Post, yang menjelaskan jika 61% warga Amerika menilai Biden telah gagal. Biden meninggalkan kursinya dengan menangis. Lantas, setelah berakhirnya masa jabatan Biden, apakah warga Gaza bisa hidup tenang? Di video ini kita akan coba ulas kisah yang mengungkap segalanya. Don't speak, killing off tradition. She said 19 Januari, gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan mulai berlaku. Ini adalah babak baru setelah selama 15 bulan Gaza hancur total dibombardir oleh kekejaman Israel. Bicara soal kekejaman Israel, tentu kita nggak bisa lepas dari Amerika. Pasalnya, negara adidaya tersebut merupakan pemasok senjata dan pendana utama dari Israel. Tercatat, selama periode 15 bulan terakhir, Amerika Serikat bahkan menyetujui paket bantuan militer untuk Israel senilai hampir 30 miliar US dollar. Bantuan ini mencakup bom presisi, roket, sistem pertahanan, dan amunisi lainnya. Banyak senjata-senjata canggih juga dikirim seperti Iron Dome dan Rudal Hellfire yang membuat operasi militer mereka di Gaza memiliki daya rusak tinggi. Tapi menariknya, dalam cerita Joe Biden baru-baru ini, ia menjelaskan jika sempat bertemu dengan Presiden Israel beberapa hari usai serangan masif yang dilakukan pada Oktober 2023. Saat itu Biden sempat meminta Netanyahu untuk menghentikan serangan. Tapi dijawab oleh Presiden Israel itu dengan menyebut jika Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama dulu saat menghancurkan Hiroshima dan Berlin. 8 days later, whatever it was. And I told him we were going to help. And I said, but Bibi, I said, you can't be carpet bombing these communities. And he said to me, well, you did it. You carpet bomb, not his exact words, but you carpet bomb Berlin. You dropped a nuclear weapon. You killed thousands of innocent people because you had to in order to win a war. Ya, jika mengutip apa yang disampaikan Joe Biden, ia jelas tahu bahwa melakukan bom karpet atau bom besar ke masyarakat akan membunuh orang-orang tak berdosa, dan itu adalah kejahatan perang. Tapi pada akhirnya Amerika tetap mendukung Israel. 47.000 orang lebih yang tewas, dengan lebih dari setengahnya adalah anak-anak dan wanita itu, sekali lagi, adalah kejahatan perang yang seharusnya diadili oleh dunia. Tapi tentu dengan status Amerika sebagai negara adidaya, itu akan sulit terjadi. Di sisi lain, melihat komentar baru-baru ini dari Biden, yang sudah tahu kalau mereka melakukan bom pada warga tak berdosa, tapi tetap memberikan dukungan penuh pada Israel dengan menyuplai pendanaan dan senjata, banyak netizen di dunia pun mengutuk dan menilai jika Biden adalah presiden genosida. Seperti yang ditulis oleh media Middle East Eye, ia menuliskan headline, By Genocide Joe, Social Media Reflects on Biden's Legacy on Gaza, yang artinya, selama tinggal Joe genosida, media sosial merefleksikan warisan Biden terhadap Gaza. Artikel itu mengulas bahwa saat masa jabatan Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu berakhir, banyak orang di media sosial selama 1 minggu ini mengatakan bahwa warisannya bermuara pada satu hal, yakni peran aktifnya dalam perang Israel selama 15 bulan di Gaza, yang secara luas didefinisikan sebagai genosida oleh organisasi hak asasi manusia, badan internasional, dan para cendekiawan. Inilah di antaranya. Saya tidak akan pernah memaafkan atau melupakan mereka yang mencoba menipu kita.
dengan mengklaim bahwa mereka yang memfasilitasi, mendanai, dan memastikan genosida ini terus berlanjut setiap hari adalah satu-satunya harapan kita untuk mengakhirinya. Warisan Biden adalah sebuah Holocaust, tulis akun Tamara Nasar. Sebagai info, Holocaust adalah peristiwa genosida sistematis. Biden, saya tahu itu 100% genosida. Saya sedikit mengomel pada Netanyahu tentang hal itu, lalu memberinya semua yang dia butuhkan untuk tetap melakukan bom karpet di Gaza. Garis pertahanan yang sangat bagus yang harus dipegang Biden di ICC. Itu akan membuat pekerjaan hakim jauh lebih mudah untuk mencapai vonis dalam hitungan detik. Tulis akun Muhammad Syahida yang mengomentari pernyataan Biden baru-baru ini, yang mengakui jika Israel tahu mereka membunuh orang-orang tak bersalah. Biden dan pemerintahannya pantas mendapatkan warisan yang lebih buruk dari Bush. Dengan senang hati memfasilitasi genosida, membiarkan pergeseran budaya sayap kanan besar-besaran karena ketidakmampuan dan menghilangkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekarang Trump bisa masuk dan terlihat hebat hanya dengan perbandingan sederhana. Sungguh sebuah kegagalan, tulis akun French. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack integrity. A vacant hole in my heart for those who see. Sekarang, setelah 4 tahun menjabat kursi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pada akhirnya akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Januari 2025, bertepatan dengan pelantikan Presiden terpilih Amerika yang baru, yakni Donald Trump. Upacara pelantikan ini akan berlangsung di gedung Capitol, Washington DC, dan menandai dimulainya masa jabatan kedua Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Di sisi lain, cerita menarik muncul usai pada akhirnya gencatan senjata disetujui oleh pihak Israel juga. 19 Januari atau pada hari Minggu nanti, seluruh pasukan Israel akan ditarik dan mengakhiri 15 bulan genosida yang dilakukan Israel pada warga Gaza. Dan menurut media Al Jazeera yang berbasis di Qatar, hal itu akan membuat Netanyahu diadili setelahnya. Dalam kalimat yang kami kutip dari Al Jazeera, disebutkan jika saat pelaksanaan penarikan pasukan Israel dimulai pada hari Minggu, maka saat itulah tuduhan terhadap Perdana Menteri Israel kemungkinan akan dimulai, dan itu membuat Netanyahu menghadapi penentangan dari dalam pemerintahannya sendiri yang ingin melengsarkannya. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya juga dapat diadili atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant terkait dugaan kejahatan selama konflik di Gaza. Sejumlah negara anggota ICC bahkan telah menyatakan kesediaannya untuk menangkap Netanyahu jika ia memasuki wilayah mereka. Negara-negara tersebut antara lain Italia, Belanda, Swiss, Irlandia, Kanada, Spanyol, Norwegia, dan beberapa negara lainnya yang terhubung di ICC. Meski begitu, ICC hanya akan menangkap Netanyahu jika Perdana Menteri Israel tersebut memasuki negara mereka. Terlepas dari itu semua, sekarang yang terpenting adalah gencatan senjata bisa sepenuhnya terjadi, dan ketiga tahap yang direncanakan bisa dijalankan sepenuhnya. Seperti kita tahu, gencatan senjata di Gaza akan mulai berlaku pada hari Minggu nanti. Dengan tahap pertama perjanjian ini berlangsung selama 7 minggu. Dengan akan dibukanya bantuan kemanusiaan, penarikan pasukan Israel secara bertahap, dan pembahasan tawanan Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Tahap kedua diharapkan akan dimulai pada bulan Maret, asalkan tahap pertama berjalan lancar menurut Israel, di mana di tahap ini akan ada deklarasi gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak, penarikan sebagian besar pasukan Israel dari jalur Gaza, dan pada akhirnya di tahap ketiga dimulainya proses rekonstruksi di jalur Gaza dengan pengawasan dari Qatar, Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pencabutan total blokade yang diberlakukan oleh Israel di jalur Gaza, yang memungkinkan pergerakan bebas orang dan barang, dan Gaza kembali merdeka. Semoga ya, semua ini akan berjalan dengan baik dan penuh, seperti yang diharapkan semua pihak. So, kini harapan baru telah muncul dengan dimulainya gencatan senjata yang diharapkan dapat mengakhiri 15 bulan kekejaman di Gaza. Proses ini mungkin masih panjang, tetapi setiap langkah menuju perdamaian adalah peluang bagi rakyat Gaza untuk bangkit kembali. Don't
hypothesis formation. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.